fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah. Peringati Hari Pahlawan, Kapolda ajak anggota jadi pahlawan teladan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis 10 November 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, peringati Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022, Kapolda Papua Barat mengajak seluruh anggota Polri harus menjadi pahlawan-pahlawan teladan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Peringati Hari Pahlawan juga dilaksanakan upacara bendera di lapangan apel Mapolda Papua Barat di Maripi, Distrik Manokwari Selatan, Kamis 10 November 2022. Dalam sambutan Menteri Sosial yang dibacakan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan, pahlawan yang telah masuk dalam sukma kita kiranya menjadi semangat di peringatan Hari Pahlawan di tahun ini. Pahlawanku, teladanku, dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Peringatan Hari Pahlawan 2022 diharapkan terus memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa dan terus bersatu dan membantu sesama tanpa pandang bulu, sekat satu sama lain. Kapolda Daniel Tahimonang mengajak seluruh anggota Polri di Papua Barat, mari bersama-sama menjadikan momentum Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022 untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dengan mengisi kemerdekaan dengan menjadi pahlawan dari diri sendiri. Pahlawan bangsa yang telah merasuk sukma, kiranya menjadi semangat kita di peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Pahlawanku, teladanku. Dengan semangat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Peringatan Hari Pahlawan 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa, untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa pandang bulu dan tanpa sekat. Janganlah kita mau untuk dipecah belah. Ingatlah, Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan momentum peringatan Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022 ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain, mengisi kemerdekaan dengan menjadi pahlawan yang dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, lingkungan sekitar, dan seterusnya. Jadikanlah semangat dan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam setiap lingkup hidup dan kehidupan kita bersama. Bersama kita kenang dan hormati perjuangan para pahlawan. Bersama kita bangun ingatan kolektif bangsa agar dapat mengimplementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan. Bersama kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasca peringatan Hari Pahlawan juga dibacakan pesan-pesan dari pahlawan bangsa yang telah mengharumkan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mengenang serta menghormati jasa para pahlawan yang berjasa bagi negara Indonesia, Kodam 18 Kasuari pagi tadi melakukan upacara siara nasional di Taman Makam Pahlawan Trikora Sanggeng. Upacara siara nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional oleh Kodam 18 Kasuari berlangsung Kamis pagi di Taman Makam Pahlawan Trikora Sanggeng. Bertindak sebagai inspektur upacara, Brigadir Jenderal TNI Yusuf Rainaga yang diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan.
Hadir dalam upacara siaran nasional, Dandim 1801 Manokwari, Fasarkan TNI Angkatan Laut, Detasemen Polisi Militer, Kajati Papua Barat, Wakapolres Manokwari, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo. Setelah penghormatan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, peletakan krans bunga oleh Inspektur Upacara, dan diakhiri dengan penaburan bunga di makam para pahlawan. Mengawali prosesi penaburan bunga, Inspektur Upacara bersama Dandim 1801 Manokwari, perwakilan Fasarkan TNI Angkatan Laut, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, serta staf ahli Gubernur Papua Barat, menabur bunga di makam mantan Gubernur Papua Barat Brigadir Purnawirawan, almarhum Abraham Octavianus Atururi. Upacara siaran nasional dalam rangka memperingati dan mengenang jasa para pahlawan di Taman Makam Pahlawan Trikorasanggeng diakhiri dengan penandatanganan buku tamu oleh Inspektur Upacara. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Selain itu, saudara, mengenang jasa para pahlawan mulai dari usia dini, siswa-siswi TK Pertiwi dan TK Negeri Pembina Manokwari pagi tadi melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Trikorasanggeng. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Untuk menanamkan rasa cinta dan bangga akan jasa para pahlawan, sejak usia dini mulai ditanamkan rasa hormat kepada para pahlawan. Hal inilah yang menjadi pembelajaran rutin setiap tahun pada TK Negeri Pembina Manokwari dan TK Pertiwi. Yang mana momen Hari Pahlawan mengajak siswa-siswi mereka melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dengan tujuan memberikan rasa bangga kepada peserta didik akan jasa para pahlawan. Ya, tujuannya pada saat ini yaitu satu, untuk memberikan rasa bangga kepada anak-anak bahwa betapa besarnya perjuangan pahlawan kita untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Yang kedua, anak-anak bisa tahu bahwa di Manokwari ada Taman Makam Pahlawan seperti ini. Ya, artinya ada pahlawan-pahlawan, ada orang-orang hebat luar biasa yang berjuang untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, sehingga kedepannya mereka juga bisa tahu bahwa jasa pahlawan itu sangat baik dan sangat besar. Selain sebagai bentuk pembelajaran bagi anak usia dini akan jasa para pahlawan, Kepala TK Negeri Pembina menyampaikan dengan berziarah ke Taman Makam Pahlawan, peserta didik juga diajarkan jika Taman Makam Pahlawan adalah tempat atau kubur dari para pejuang. Mengantarkan anak-anak TK Negeri Pembina ke Taman Makam Pahlawan ini supaya mereka juga mengenal dan mereka juga tahu bahwa ini adalah tempat makam daripada pejuang-pejuang kita yang telah gugur sebelum kita. Di antaranya ya termasuk polisi, tentara yang meninggal harus dimakamkan di sini, dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai pejuang, mereka juga harus tahu bahwa mereka sudah berjuang dan dimakam. Berziarah ke Taman Makam Pahlawan tidak hanya dilakukan pada momen Hari Pahlawan, menjadi salah satu media pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar, yang mengharuskan adanya media pembelajaran yang tepat sesuai dengan tema pembelajaran. Sebelum melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, TK Negeri Pembina melakukan pemutaran film perjuangan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, mengakhiri jabatan Sekretaris Daerah, Nathaniel D. Mandacan dilantik sebagai pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Rabu 9 November 2022, bertempat di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau melantik pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah. 4 pejabat yang dilantik yaitu Nathaniel D. Mandacan, Supriyanto, Yohana Rante Tasak, Helena Kriyanti Hartati.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, dalam arahannya mengatakan pelantikan yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kinerja di Provinsi Papua Barat. Pak Nathaniel dan juga Bapak Ibu sekalian yang tadi telah dilantik, ya, yang sudah mengucapkan sumpah janji serta mendapatkan amanah baru, ya. Nanti diharapkan ini menjadi semangat baru untuk bekerja dan juga berkarya yang lebih baik lagi dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan pengabdian untuk mewujudkan kemajuan kesejahteraan baik kita, masyarakat dan kita semua. Kegiatan pelantikan pejabat fungsional setiap instansi pemerintah adalah bagian daripada kehidupan organisasi sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, bagian dari pola pembinaan karir, juga upaya penyegaran dan peningkatan kinerja. Untuk itu, bagi saudara-saudara yang sudah dilantik sebagai pejabat fungsional, segera melakukan upaya-upaya untuk orang bilang cari tahu tentang tugas pokok dan fungsinya sebagai fungsional itu seperti apa, yang nanti kemudian sinergi dengan kami yang ada di OPD ini untuk melakukan tugas-tugas bersama dalam rangka meningkatkan kinerja bersama. Saya senang karena Pak Sekda tidak jauh-jauh ada di sekitar kita, sehingga nanti ada pejabat PLH maupun PLT Sekda yang saya tunjuk nanti biar segera minta turunan, ya, karena beliau kalau tadi cerita tentang masa jabatan sebagai Sekda ini sudah 14 tahun ya. 14 tahun ya Pak Sekda ya. 18 tahun ya. 8 tahun ya. Tapi rasanya karena kepekaran itu udah 14 tahun gitu ya, gitu ya. Nah, ya kita bikin aplaus untuk beliau. Nanti mohon juga kalau pejabat yang nanti dipercayakan sebagai PLH, PLT maupun nanti secara sah ada pejabat Sekda yang baru, melalui mekanisme itu nanti arahan-arahan juga dari Pak Sekda. Tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Kalau ada yang tidak pas, nanti Bapak mainkan saja WA ke saya, untuk saya juga mainkan WA ke Bapak itu. Ya, kita sama-sama. Ya, Disampaikan juga kepada pejabat fungsional yang sudah dilantik selamat menjalankan tugas yang sudah diamanatkan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kemajuan Provinsi Papua Barat. Yang tadi sudah dilantik, saya mengucapkan selamat bekerja, selamat menjalankan tugas jabatan yang diamanatkan, dan dipercayakan kepada saudara-saudara, semoga dapat mengembangkan tugas dengan sebaik-baiknya, yang penuh rasa tanggung jawab. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan tetap memanjatkan puji dan syukur, tapi juga kita doa semua agar Tuhan menganugerahkan, membimbing kita dalam kebersamaan kita untuk membangun tanah Papua Barat tercinta. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dilantiknya Nathaniel D. Mandachan sebagai pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah, maka jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dipegang oleh penjabat Gubernur Papua Barat dan PLT Sekda akan dilantik sesuai dengan surat keputusan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Jimmy Tabesu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara mengajak masyarakat untuk mulai mengelola lahan pekarangan
Untuk ketahan pangan, pemerintah Provinsi Papua Barat launching gerakan ketahan pangan pada kebun lahan sumber pangan Provinsi Papua Barat. Bertempat di kebun lahan sumber pangan Provinsi Papua Barat di Distrik Manokwari Timur, di atas lahan seluas 43 hektar, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bekerja sama dengan masyarakat di sekitar kebun telah membuka lahan dan dikelola oleh setiap OPD yang sudah diberikan. Dengan jenis tanaman yang akan ditanam berupa jagung, bawang, rica, tomat, dan juga umbi-umbian. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Yakob Fonataba, dalam laporannya mengatakan, gerakan ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Dari luas lahan tersebut, hanya 4 hektar yang saat ini digarap oleh setiap OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, Tim Pengendali Inflasi, Tim Penggerak PKK, BKKBN, dan Bulog. Bahwa gerakan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk menjaga ketahanan pangan nasional secara khusus di daerah masing-masing. Dan kami di Papua Barat telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 25 September, Oktober di Kabupaten Sorong, Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan. Kemudian bertepatan dengan hari ulang tahun Bapak Gubernur, tanggal 25 Oktober kita laksanakan pencanangan tanam padi sawah seluas 700 hektar di Distrik Rafi, Kabupaten Manokwari. Hari ini kita akan tanam di tanah yang tadi 43 hektar, yang kita akan launching hanya 4 hektar, yang dilakukan oleh OPD Provinsi Papua Barat, Tim Pengendali Inflasi Provinsi Papua Barat, Tim Penggerak PKK, BKKBN, Bulog, untuk bersama-sama tanam dalam masing-masing petak 25 x 25. Jadi kurang lebih ada 4 hektar yang akan kita launching pada hari ini. Menjadi slogan untuk Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, dalam arahannya mengatakan, saat ini Papua Barat masih ketergantungan dengan daerah lain. Untuk beras, sayur, hal ini harus segera diatasi, dengan mulai menggarap lahan-lahan tidur di setiap daerah di Papua Barat, agar bisa menghasilkan sumber pangan. Waterpau mengajak masyarakat untuk dapat serius karena dengan adanya inflasi yang terus terjadi di beberapa negara akan mengakibatkan segala macam kebutuhan akan meningkat dan berdampak pada stopnya impor kebutuhan pangan ke daerah. Kita ini kan masih begitu tadi saya bilang. Beras kita masih minta dari lain-lain. Ketika situasi krisis dan provinsi-provinsi lain mengatakan kami tidak mau kirim barang itu ke provinsi yang lain, kita makan apa? Jawab sama saya. Bayangkan saja. Sementara kita tidak tanam, kita punya ketersediaan keladi tidak ada, hanya untuk rumah-rumah saja. Kita punya sagu sudah mau habis, terus kita makan apa? Kalau provinsi yang lain mengatakan kami tidak mau kirim beras ke daerah lain karena kami memerlukan untuk anak masyarakat, warga masyarakat kami. Terus kebayang juga sekarang negara-negara penghasil beras yang Indonesia sering impor, kalau misalkan krisis itu terus berlanjut dan mereka mengatakan kami tidak mau ekspor beras ke Indonesia, itu makan apa? Itu diantaranya ya. Jadi ini persoalan inflasi, Bapak Ibu tidak main-main. Tolong kita ikuti secara seksama, sehingga kita bisa memahami. Oh ternyata itu yang Bapak Presiden ulang-ulang menghimbau, mengajak kita seperti Bapak Menteri, para Menteri bekerja keras yang malam, kemudian itu Panglima TNI, Kapolri, semua pihak ya punya konsen yang sama untuk mengatasi itu. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi trigger kita untuk pemicu untuk menggerakkan seluruh masyarakat lewat titik ini. Saya mohon teman-teman media suarakan ini bahwa kita memulai dari titik sesuai ini untuk menyuarakan pada seluruh lapisan masyarakat di
Papua Barat, ayo mulai bergerak untuk tanam-tanaman lewat pemerintah daerah yang ada. Begitu. Jadi terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu orang semua. Ada semangat untuk itu, dan juga terutama pimpinan OPD yang juga sudah mulai menggerakkan seluruh staf untuk bekerja, untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa kita memulai dari titik ini ya. Mari semangat ini kita jaga dia dengan baik, kita pupuk terus, kita dorong ke daerah-daerah, wilayah-wilayah untuk bisa melihat ini dengan baik. Ya, saya juga memberikan penghargaan kepada tim pengendalian inflasi daerah Papua Barat. Itu ketuanya gubernur, ketuanya adalah kepala Bank Indonesia ya, Pak Romi, dan tim kita asisten 2 ya, yang sebagai sekretaris di sini, dengan tim yang melakukan koordinasi untuk memantau fluktuasi angka inflasi ini. Ya, saya berharap ada upaya-upaya yang kita harus lakukan untuk mengintervensi pasar agar harga-harga tidak naik. Bapak Presiden mau memerintahkan kita, misalkan sekarang ya, ojek ya, angkutan ya. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap dengan dilaksanakan launching gerakan ketahanan pangan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengelola lahan tidur, pekarangan rumah, untuk menanam sayuran rica, tomat, jagung, dan juga bahan pangan lainnya. Jimmy Tawisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat kini telah mengirim tim penyidik ke sejumlah kota di luar Papua Barat guna mengusut penggunaan dana oleh KONI Papua Barat. Hal itu dibenarkan oleh Dirkrimsus Kombes Pol Romilus Tamtelahitu saat ditemui wartawan seusai mendampingi Kapolda Papua Barat. Ia mengatakan terkait penanganan kasus KONI, saat ini penyidik telah turun ke lapangan mengambil keterangan pertanggungjawaban kegiatan di beberapa kota yang ada di Indonesia. Didatangi langsung oleh penyidik karena memang saat ini tim sedang melakukan pendalaman terkait dengan PLPJ-nya dan keterangan dari beberapa saksi yang sudah diperiksa sesuai dengan kegiatan yang berlangsung di sejumlah kota seperti pelatihan TC oleh tim dari KONI Papua Barat. Penanganan kasus KONI dapat informasikan bahwa penyidik saat ini sedang turun ke lapangan untuk mengambil keterangan terkait dengan pertanggungjawaban untuk kegiatan di beberapa kota di Indonesia ya. Ada lebih dari satu kota yang didatangi sama penyidik karena memang kita melakukan pendalaman terkait dengan LPG-nya dan juga keterangan dari beberapa saksi sudah kita periksa bahwa memang ada dilakukan kegiatan di beberapa kota seperti TC ya. Nah, saat ini penyidik lagi berada di beberapa kota tersebut. Sementara saya tidak bisa sebutkan ya, tapi yang jelas penyidik saat ini sedang ya sudah, Bapak sudah, kita sudah ambil keterangan. Ini sudah. Itu kira-kira di Papua Barat atau di luar Papua? Oh di luar. Itu di luar Papua Barat. Berarti total saksi semua yang diperiksa berapa berarti? Untuk saksi sampai saat ini sudah hampir sekitar 30-an ya. Ada indikasi kerugian dengan? Sementara kita masih dalam. Betul, sementara kita masih dalam. Karena yang Adapun saksi yang telah diperiksa sebanyak 30 orang terkait penggunaan dana KONI yang sementara didalami di Reskrimsus Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. jika memang Saudara menyerahkan tugas dan fungsi kewenangan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nathaniel D. Mandacan berpesan, seorang sekda harus orang yang tenang di kantor, serta mendukung keputusan gubernur agar pemerintahan berjalan berdasarkan satu komando. Fungsi dan kewenangan Sekretaris Daerah Provinsi. Usai dilantik, Nathaniel D. Mandacan sebagai pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat.
Acara selanjutnya yaitu penyerahan tugas dan fungsi kewenangan Sekretaris Daerah oleh Nathaniel D. Madachan kepada penjabat Gubernur Papua Barat yang ditandai dengan penandatanganan berita acara laporan keuangan realisasi anggaran tahun 2022. Dilanjutkan dengan penyerahan dokumen tersebut kepada penjabat Gubernur Papua Barat. Dalam sambutannya, mantan Sekda Papua Barat Nathaniel D. Madachan menyampaikan 2 pesan penting bagi seorang pejabat yang akan ditunjuk menjadi PLT Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Harus orang yang tenang serta mendukung semua keputusan gubernur sebagai pemimpin yang mengambil keputusan. Pak Gubernur percayakan sebagai pelaksana harian ataupun PLT sebagai Sekda. Mungkin pesan saya pertama, Sekda itu kepala staf, butuh orang yang duduk di tempat, bukan jalan-jalan. Jadi itu kalau jalan-jalan, itu pekerjaan yang lain. Datang itu surat sudah tinggi, jadi butuh orang yang duduk di tempat. Kalau 1 tahun itu 12 bulan, 1 bulan itu 30 hari, mungkin 3 hari saja 3 kali berangkat. Yang penting-penting saja tugas yang memang harus dihadiri. Kalau tidak diwakilkan. Selama ini saya lakukan seperti itu. Wakilkan ke asisten 2, asisten 3, asisten 1. Jadi itu saya, tetapi tergantung masing-masing orang. Itu pertama. Yang kedua, mari kita belajar dari sejarah jalannya provinsi ini. Keputusan gubernur adalah yang utama. Jadi kalau ada gubernur sudah memutuskan A, Sekda tidak memutuskan yang beda. Misalnya sudah harus jalan ke kanan, semua harus ikut ke kanan. Jangan sampai ada yang pilih ke kiri. Itu nanti bertentangan. Yang susah adalah staf di bawah. Mau melaksanakan yang mana? Gubernur atau yang Sekda. Ya, jadi itu 2 pesan itu saja yang saya sampaikan kepada pegawai, terutama pejabat eselon 2 yang nanti dipercayakan oleh Bapak Gubernur untuk melaksanakan tugas sebagai PLT sampai dengan nanti ada fit and proper test sesuai ketentuan untuk Sekda yang melanjutkan. Jadi demikian Bapak Gubernur, itu saja yang saya sampaikan. Kiranya sikap perilaku saya, tingkah laku saya selama bekerja di provinsi ini 22 tahun. Provinsi ini mulai jalankan saya masuk di dalamnya selama 22 tahun sesuai usia provinsi. Kemarin kita berhati, apabila ada yang salah, tidak sesuai, mohon dimaklumi. Itulah saya seperti itu. Jadi dimaklumi, tetapi ambillah yang penting, yang bermanfaat, itu yang menjadi pegangan dalam melakukan tugas ke depan. Nanti tanggal 11 November saya usia 60 tahun, masa kerja sebagai pegawai negeri sipil 33 tahun. Kemudian nanti kalau di jabatan ini 5 tahun ke depan, saya laksanakan waktu 38 tahun. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah melantik saya bersama 3 teman dari dalam posisinya masing-masing dalam tugas sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Barat. Kiranya dengan kehadiran kami bertambah dengan teman-teman yang sudah ada di inspektorat, itu lebih membuat kami untuk melaksanakan tugas pengawasan itu secara baik untuk tugas-tugas yang kita laksanakan, sehingga tidak terlalu salah dari apa yang kita kerjakan, tidak terlalu jauh dari kata atau amanat undang-undang. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, dan selesai. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau saat diwawancarai mengatakan untuk PLT Sekda Pemerintah Provinsi sudah ajukan 3 nama, yaitu Robert Rumbekwan, Dance Sangkek, dan Lazarus Indo. Sedangkan untuk menutup kekosongan penjabat gubernur akan menunjuk PLH Sekda. Kami sudah memohonkan persetujuan dari Bapak Menteri Dalam Negeri karena itu syarat. Sebagai PJ kan tidak bisa menunjuk langsung.
untuk PLT, tetap kita minta persetujuan Bapak Menteri. Kita sudah ajukan 3 nama dan sudah ada proses, sebenarnya tinggal 1-2 hari ini. Tadi malam saya pikir sudah turun, tapi Bapak Menteri mungkin sedang sibuk. Jadi kita tunggu saja. Untuk sementara 3 nama itu mungkin sudah beredar ya, saya lihat di media ya, teman-teman sudah paham ya. Artinya ya itu yang memenuhi syarat. Bagaimanapun nanti keputusan tetap ada di sana. Karena dari Kemendagri itu mereka punya tim juga untuk menilai. Mereka menilai si A, misalkan ini punya apa, punya background seperti apa, kerjanya seperti apa, itu mereka bersama dengan waktu kita menentukan pejabat, bupati, wali kota juga begitu. Mereka nilai semua. Mereka punya tim yang mereka turun sendiri silent. Jarang, biasanya turun mereka tidak bicara sama kita. Mereka tidak koordinasi dengan kita. Jadi bisa mereka yang nanti ngambil keputusan. Sudah keputusan yang terbaik. Jadi pas angket ya Bapak ya? Saya belum tahu. Mungkin siapa? Mungkin Pak. Tapi 3 nama yang beredar itu betul. Itu betul ya Pak ya? Yang 3 nama beredar. Itu siapa aja? Yang Pak Sangket, Pak Rumbekuan dengan Sangket, Pak Rumbekuan, Pak Lasars ya betul. Bapak prediksi siapa Pak? Ya kalau harapan kita ya semua yang terbaik lah diantaranya. Bapak berarti kekosongan ini ada PLT Bapak? Sementara ya, PLH. PLH sorry. Ya PLH itu sebenarnya diserahkan ke tingkat yang lebih tinggi ke saya, dan nanti saya yang akan menunjuk, karena saya juga sibuk. Dan menunjuk hari ini juga siapa yang saya percayakan untuk beberapa hari ini ke depan. Dan itu kan masa berlaku PLH itu 15 hari. Ya jadi artinya kalau misalnya nanti Pak Menteri masih sibuk, berarti kita menunggu sampai dengan nanti beliau tetapkan PLT. Begitu. Diharapkan siapa yang akan menjadi PLT Sekda Provinsi Papua Barat harus sejalan dengan KPUE. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mendukung visi pembangunan ekonomi hijau, Badan Pusat Statistik BPS Papua Barat bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional berkolaborasi melakukan kajian kualitatif pembangunan hijau dan kondisi di Provinsi Papua Barat. Hasil kajian kerjasama BPS dan BRIN disampaikan melalui kegiatan diseminasi yang diselenggarakan sejak Oktober hingga November 2022. Kajian hasil dari Provinsi Papua Barat dan Papua, BPS dan BRIN menyelenggarakan diseminasi di Kota Manokwari yang berlangsung pada hari ini Kamis 10 November 2022. Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Marice Patiwalapia mengatakan, dalam situasi tersebut, kajian BRIN dan BPS menemukan relevansinya pada praktik-praktik ekonomi hijau dan kaitannya dengan variabel demografi dapat menjadi dukungan pada arah kebijakan pembangunan ekonomi di Papua Barat. Aset demografi yang dimaksimalkan dengan kearifan lokal dan kekayaan kultur Papua dalam berinteraksi dengan alam dapat mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat serta kelestarian alam. Marice berharap hasil riset ini dapat menemukan persoalan sekaligus tawaran solusi konkret yang dapat memberikan kontribusi bagi Papua Barat. Kajian BRIN dan BPS menemukan relevansinya dalam pada praktik ekonomi hijau dan kaitannya dengan variabel demografi dapat menjadi dukungan pada arah kebijakan pembangunan ekonomi di Papua Barat. Aset demografi yang dimaksimalkan dengan kearifan lokal dan kekayaan kultur Papua dalam berinteraksi dengan alam dapat mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam. Saya berharap hasil riset ini dapat menemukan persoalan sekaligus tawaran solusi konkret yang dapat memberikan kontribusi untuk Papua maupun Papua Barat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Penjabat Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Profesor Charlie Heatubun mengatakan, kita semua dapat memberikan kontribusi pemikiran agar hasil kajian ini dapat dengan mudah dipahami dan diterapkan di Papua dan Papua Barat untuk berkelanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.
Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, ingin menyampaikan apresiasi atas hasil kajian kualitatif pembangunan ekonomi hijau dan kondisi sosial demografi penduduk Indonesia. Kajian ini sangat relevan dan menjadi isu sentral kami di sini, di mana ekonomi hijau dapat dilaksanakan dengan baik yang didukung oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Kepada BPS dan Badan Riset Nasional atas dilaksanakannya kajian kualitatif pembangunan ekonomi hijau dan kondisi sosial demografi penduduk Indonesia ini. Kajian ini sangat relevan dan menjadi isu sentral kami di sini, di mana ekonomi hijau dapat dilaksanakan dengan baik yang didukung oleh kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah daerah. Saat ini pandemi COVID masih menjadi tantangan utama dalam pemulihan ekonomi global, di mana kita ketahui bahwa IMF mengoreksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 menjadi 4,4% dari sebelumnya 4,9%, dan revisi ini disebabkan adanya risiko global yang membayangi perekonomian, di mana salah satunya merupakan isu sentral perubahan iklim dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora, Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani Brin mengatakan, menuju visi misi emas Indonesia di tahun 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan IMTEK, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan. Pada pilar ini, ia menyebutkan visi misi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam visi Indonesia Emas 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan IMTEK, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan keempat adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pada pilar kedua disebutkan bahwa visi Indonesia adalah mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, seperti diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut serta meratifikasi Paris Agreement ke-21 yang salah satu komitmennya dalam kesepakatan tersebut adalah usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% di bawah business as usual pada tahun 2030 nanti. Nah, terdapat 5 sektor utama yang menjadi target dalam pengurangan emisi gas rumah kaca ini, yakni kehutanan, energi, pertanian, industri, dan limbah. Nah, pembangunan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan merupakan salah satu perwujudan komitmen tersebut. Mungkin sedikit kita merefresh ya. Yang Nyatalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Bupati Manokwari Hermes Indo melakukan kunjungan ke SMP YPK 1 dan 2 dan melihat langsung keadaan sekolah. Dalam kunjungan tersebut didapati kurangnya fasilitas sarana prasarana pendukung proses belajar mengajar, dan kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Manokwari. SMP YPK 1 dan 2 yang berdiri kokoh di tengah Kabupaten Manokwari, 90% siswanya adalah orang asli Papua. Namun sayang, sarana prasarananya sangat tidak mendukung proses belajar dan mengajar. Bupati Manokwari Hermes Indo bersama dengan asisten 1 serta para pimpinan OPD terkait ketika melakukan kunjungan ke sekolah ini menyayangkan keadaan sekolah yang fasilitas pendukung dalam proses belajar dan mengajar sangat terbatas, seperti ruang belajar, perpustakaan, serta sarana pendukung lainnya. Melihat kondisi sekolah yang 90% siswa orang asli Papua harus mendapat perhatian serius Pemda Manokwari dengan menyusun perencanaan yang baik. Dan setelah kita melihat, ya ini sekolah yang ada di tengah kota, ya. SMP YPK 1 dan 2 ini sekolah yang ada di tengah kota dan
Yayasan Pendidikan Kristen merintis pendidikan di tanah Papua cukup lama sebelum SMP atau pemerintah menyelenggarakan pendidikan negeri. Dan kondisi sarana prasarana di sini sangat memprihatinkan. Kalau kita lihat, ya ini adalah wajah kita ya, wajah pemerintah daerah dan juga wajah masyarakat Kabupaten Manokwari, dan saya kira kondisi ini tidak bisa kita pertahankan. Kita akan mencoba menyusun perencanaan yang baik untuk membenahi SMP YPK 1 dan YPK 2. SMP YPK sebagai sekolah yang 90% siswanya orang asli Papua, sehingga pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas pendukung lainnya. Pemda Manokwari menargetkan SMP YPK 1 dan 2 dilebur menjadi satu dan menjadi sekolah berpola asrama. Target kita ke depan sebenarnya SMP YPK 1 dan YPK 2 ini bisa dimerger jadi satu, ya, digabungkan jadi satu dalam bentuk sekolah berpola asrama, ya, sekolah unggulan berpola asrama. Nah, tentu konsekuensinya besar. Ya, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang sangat mumpuni, yang jauh lebih baik dari kondisi yang dimiliki oleh SMP YPK 1 dan YPK 2 hari ini. Tapi saya kira tidak ada yang mustahil. Ya. Kalau kita punya niat baik untuk membangun dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk mempersiapkan masa depan dari anak-anak kita, saya kira Tuhan akan buka jalan. Ya. Diakui Bupati, apa yang menjadi target pemerintah daerah untuk mengubah SMP YPK 1 dan 2 memang sangat besar konsekuensinya. Namun apabila niat baik yang dilakukan Pemda demi menyiapkan sumber daya manusia, maka pasti ada solusi untuk memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan di SMP YPK 1 dan 2. Bupati juga menyampaikan harus ada komitmen bersama bahwa pendidikan dan juga sekolah merupakan kunci dalam mempersiapkan dan membentuk kualitas sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan di masa mendatang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 10 November 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.